Anies itu nggak punya partai. Dia juga bukan kader dari sebuah partai. Dia hanya beruntung menjadi gubernur DKI karena politik identitas yang dimainkan. Dan sebenarnya hampir semua partai senang dengan model pemimpin seperti Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies itu penurut. Pokoknya partai pasti senanglah dengan Anies yang seperti boneka, bisa di-style sesuai keinginan yang partai punya. Karena itulah Nasdem langsung mengambil sikap untuk membela Anies Baswedan sejak kasus Formula E beredar. Itulah politik. Di baliknya selalu ada nilai investasi yang dipertaruhkan, dan kalau sudah tidak bernilai, jangan harap nanti disapa. Surya Paloh itu pintar. Dia tahu masa pemilihan calon presiden itu masih sangat lama. Maka dia umumkan duluan supaya dia bisa mengklaim bahwa Anies Baswedan adalah miliknya Nasdem. Pengaruh deklarasi Anies Capres terhadap dinamika politik Indonesia ditulis oleh Adin dari siward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pada hari Senin kemarin terjadi kejutan politik yang mendapat perhatian publik. Partai Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh resmi deklarasi mengusung Anies Baswedan jadi capres. Manuver Partai Nasdem ini dinilai berani karena mendahului partai lain. Memang Partai Gerindra telah lebih dahulu menyatakan akan mengusung Prabowo, tapi hal yang wajar karena Prabowo merupakan ketua umum mereka. Anies Baswedan merupakan orang bebas dalam arti tidak mempunyai partai atau menjadi kader partai. Sehingga ada beberapa pihak yang menduga Anies akan kesulitan mendapatkan tiket capres. Poros gondang dia yang selama ini diusulkan sedang berkomunikasi dengan intens, nyatanya belum juga deklarasi. Partai Nasdem sendirian malah berani deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Manuver Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres membuat poros politik makin terlihat. Setidaknya minimal ada 3 poros, yaitu gondang dia, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Walaupun Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS belum menaikkan kesepakatan untuk koalisi, namun arahnya akan ke sana. Karena bagi Demokrat dan PKS, saya kira tidak ada lagi poros yang cocok bagi mereka selain gondang dia. Tapi konstelasi 3 poros itu juga bisa berubah dengan manuver PDIP. PDIP memang memiliki golden ticket untuk maju di Pilpres secara mandiri, namun kemungkinannya kecil mengingat Puan intensif berkomunikasi dengan partai lain. Saat ini Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR yang terdiri atas Partai Gerindra, PKB, telah mengusung Prabowo. Adapun Koalisi Indonesia Bersatu masih belum menetapkan capresnya. Tidakkan Nasdem ini yang cepat deklarasi capres akan memancing poros lain untuk secepatnya mencari kandidat capres. Jika sudah ada, cepat juga untuk mendeklarasikannya. Seperti KIB yang sampai saat ini masih bingung untuk menentukan capres, dengan manuver Nasdem mungkin akan tersulut semangatnya. KIB akan segera mencari kandidat capres dan meresmikannya. KIB yang beranggotakan Partai Golkar, PAN, dan PPP memang masih kebingungan. Riak-riak keretakan di antara partai politik anggota koalisi mulai terlihat. PPP di bawah kepengurusan baru sepertinya tidak menyetujui jika Erlangga Hartarto jadi capres dari KIB. Elit Partai Golkar ngotot ingin menjadikan ketum mereka jadi capres, padahal elektabilitas Erlangga sangat kecil. Kengototan Partai Golkar dinilai PAN dan PPP sebagai langkah mubadir, karena jika memaksakan Erlangga capres dengan elektabilitas sangat rendah, mengikuti Pilpres hanya meramaikan saja. Deklarasi Anies capres bagi PDI Perjuangan akan menjadi referensi jika mereka pun harus segera memutuskan. Megawati akan memilih mana, apakah Puan atau Ganjar sebagai capres. Jika teringat jargon Yusuf Kala dahulu, lebih cepat lebih baik. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jakarta banjir lagi. Kado terakhir Anies menjelang lengser, ditulis oleh Syardi dari siward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jakarta banjir lagi. Memang saat ini sudah mulai masuk musim penghujan. Di kota tempat saya tinggal, hujan juga terjadi hampir setiap hari secara teratur selama 2 minggu terakhir.
Saat saya menulis ini semalam, titik banjir sudah menggenangi 31 RT dan 50 jiwa terpaksa mengungsi. Pasti mau salahkan Anies kan? Memangnya Anies bakalan dengar? Toh kurang dari 2 minggu lagi Anies bakal mundur dari jabatannya. Anies mana peduli lagi dengan masalah seperti ini. Ini bakal jadi tanggung jawab PJ Gubernur DKI pengganti Anies. Anies sedang senang dengan tersenyum sumringah karena dia dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Nasdem. Apakah Surya Paloh menyebut Anies ini salah satu yang the best? Siapa yang tidak senang dipuji setinggi itu? Saya saja kalau dipuji seperti itu, kepala bakal besar mengembang seperti balon udara di Kapadokia, Turki. Anies tidak mau diganggu dengan masalah yang akan menodai panggung politiknya. Jadi jangan tanya kemana saja Anies selama 5 tahun ini. Kenapa banjir masih saja terjadi? Jangan tanya Anies kenapa normalisasi sungai tidak pernah mau dilanjutkan. Kenapa naturalisasi sungai tidak ada eksekusinya? Anies tak akan mau jawab. Hari-harinya adalah menunggu waktu lengser dan kemudian gerak cepat tebar pesona ke seluruh Indonesia agar dipilih sebagai presiden. Ingat lagi yang dikatakan Surya Paloh, why not the best? The best entah bidang apa. Mungkin the best bidang ngeles dan bicara panjang lebar tapi ingkar janji. The best cuci tangan dan lari dari masalah lalu lempar tanggung jawab ke wakil gubernur. Tugas Anies hanya terima penghargaan, tidak mau terima keluhan, protes dan demo dari warga. Jadi maaf aja nih, udah gak fokus urus Jakarta lagi senang dapat tiket capres dari Nasdem. Ibarat anak kecil diberi hadiah besar oleh orang tuanya. Mau panas terik, mau hujan badai, yang penting jadi capres. Hore! Jadi mulai saat ini warga DKI hanya bisa bersabar sampai waktu lengser tiba. Memang tidak ada yang bisa dilakukan. Percuma protes dan teriak pada Anies. Nanti takutnya Aniesnya beri alasan yang makin membingungkan. Ini pasti salah sumber resapan yang tidak mau bekerja dengan baik. Sumber resapan pasti sudah mensabotase dirinya sendiri dengan tujuan menjegal Anies agar nama baiknya rusak. Ini juga pasti salah airnya yang sangat bandel, tidak bisa tertib seperti orang Jepang. Air harusnya masuk ke selokan dan saluran air, bukannya malah main-main menggenangi jalanan. Ini pasti salah tanahnya yang sangat rasis, tidak mau terima air masuk ke dalam. Ini melawan takdir alam kalau menurut Anies, airnya disuruh mengalir ke gorong-gorong dan menuju ke laut. Jadi ini bukan salah Anies, airnya yang ngantri panjang dan lambat mengering. Sabar aja deh, 6 jam juga surut. Lebih gampang berharap pada waktu yang menyelesaikan banjir daripada mengharapkan Anies yang selesaikan banjir. Lagian, banjir segitu bisa dianggap sebagai tempat parkir untuk sementara. Anies pernah bilang gitu kan? Ini istilah yang sangat out of the box. Hanya yang the best yang bisa berpikir sejauh itu. Di medsos ada yang menyindir, banjir di Jakarta menjadikan Jakarta seperti Venice, Italia dengan kearifan lokal. Kado perpisahan yang nyesek banget. Udah mau lengser malah dikasih banjir. Kasihan warga DKI yang terdampak banjir. Lebih kasihan lagi warga yang memilih dan percaya pada Anies, tapi tetap saja tidak ada perubahan. Kena terjang banjir juga. Kalau urusan banjir, oke lah, Jakarta dari dulu juga banjir. Tapi caranya mengatasi banjir itu yang bikin geleng-geleng kepala. Sumber resapan lah, naturalisasi sungai lah. Program tidak masuk akal tapi tetap dipaksakan biar kelihatan kerja. Satu pertanyaan yang menggelitik banyak orang, kira-kira Metro TV bakal menayangkan berita banjir di Jakarta gak ya? Harusnya sih beritakan dong, tapi risikonya Anies berisiko ditertawakan. Apalagi Anies sekarang dapat julukan Mr. Why Not The Best. Gak sinkron julukan tersebut dengan berita banjir. Bagaimana menurut Anda?